Selamat datang di Garasi Bangda. Hahaha. Sebelum lanjut, saya mau nanya dulu. Udah di subscribe bro? Salam sehat semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberlimpahan rezeki. Saya baru kedatangan satu buah paket yang isinya adalah pompa power steering CR-V Gen 1. Nah ini dia di packing double karton karena ini dikirim melalui ekspedisi, takut dilempar-lempar jadi di packing double karton. Nah, berikut isinya pompa power steering CR-V Gen 1 tanpa puli, jadi dapatnya seperti ini. Lubangnya ditutupi pengaman tanpa puli, fisiknya seperti ini, tidak mengkilap dan lumayan rapi, tidak castingnya tidak totol-totol tapi lumayan rapi. Saya coba putarannya juga lancar. Semoga tekanannya oke dan setir CR saya menjadi lebih ringan. Tampilan belakangnya juga oke, disertai ada marking nomor part number. Yang pastinya ini bukan pompa power steering original, ini produk KW tapi tidak branded. Nah, saya lebih suka part KW yang branded sebenarnya, tapi bukan KW dengan label Honda. Karena kalau dengan label Honda sudah pasti barangnya abal-abal. Tapi kalau KW dengan brand sendiri, misalnya ada brand dari luar seperti Aisin, GMB atau yang lainnya, saya lebih suka part seperti itu. Kita akan lanjut pasang di mobil, langsung saja simak videonya. Untuk mengantisipasi tetesan atau lelehan oli power steering, saya beri kain di bawah pompa karena di bawahnya adalah kompresor AC. Nah ini kita buka dulu selang high pressure dengan dua baut pengikatnya. Lanjut lagi kita buka baut selang yang menuju ke tabung oli power steering. Hanya ada satu baut pengikat, yaitu baut 10. Lanjut kita kendorkan baut bracket pompa power steering untuk bisa mengendorkan dan membuka beltingnya. Setelah itu kita lepas selang high pressure yang bautnya sudah kita lepaskan sebelumnya. Kemudian kita lepas juga selang yang menuju tabung minyak oli power steering. Kita angkat selangnya ke atas, asal selangnya sudah berada setara atau di atas tabung oli power steering, dia tidak akan meleleh kembali. Nah ini baut bracket selang yang di belakang saya lepas tadi karena memudahkan untuk memposisikan selang high pressure ke belakang. V-belt sudah dilepas, sekarang saya mau lepaskan baut bracket power steering ini dan supaya bisa saya angkat pompanya keluar. Kabel ground ini saya harus lepaskan dulu karena menghalangi pompa power steering. Agak susah-susah gampang mengeluarkan pompa ini, tapi tidak begitu sulit. Kita hanya cukup menggeser serang AC dan pompa power steering bisa keluar. Saya tidak siapin tracker, jadinya untuk membuka baut puli pompa ini saya butuh bantuan kunci T dan gagang sok. Kita pindahkan puli yang lama ke pompa power steering baru karena power steering yang baru tidak dilengkapi dengan puli. Jadi tinggal kita pindahin dan kita pasang kembali murnya. Sama seperti membukanya tadi, karena tidak ada tracker jadi saya pakai bantuan kunci T dan gagang sok. Selanjutnya tinggal tahapan yang mudah, yaitu pasang kembali pompa power steeringnya. Cara masukinnya sama seperti membukanya, tinggal geser selang AC ini dan pompanya bisa masuk. Agak gampang-gampang susah, tapi sebenarnya sih gampang. Begitu masuk tinggal pasang baut bracketnya atas dan bawah, tidak perlu dikencangkan dulu karena kita mau pasang V-beltnya. Setelah itu baru kita kencangkan berikutnya.
Ini saya mau tunjukin posisi terpasangnya seperti ini. Saya belum pasang selang yang dari tabung dan selang high pressurnya. Ini lanjut kita pasang selang high pressure. Ada o-ringnya, jangan lupa di sini. Hanya ada 2 baut pengikat dan ini baut 10. Ingat, baut 10 torsinya hanya 1 sampai 2 kilo, jangan lebih karena dia pasti akan loss atau patah. Kita lanjut lagi pasang selang oli power steering yang dari tabung ke pompa. Baut pengikatnya hanya 1, jangan lupa di sini juga ada o-ring dan pastikan o-ringnya baik dan tidak pecah. Bautnya juga baut 10, 1,2 kilo cukup. Kemudian kita tinggal pasang V-belt dan kencangkan baut. Hampir lupa, kita kencangkan klem selang yang dari tabung ke pompa. Hanya ada 1 klem sini dengan obeng minus, tidak perlu kencang, yang penting tidak bocor. Prosesnya hampir selesai, kita tinggal mengencangkan 2 bolt bracket pompa power steering ini dengan bantuan gagang shock untuk mengencangkan V-belt. Kencangkan yang bagian baut bawah dulu, baru kencangkan baut yang atas supaya V-belt posisinya dalam keadaan yang kencang. Selesai mengencangkan baut ini, maka prosesnya sudah selesai. Kita hanya tinggal memastikan bautnya sudah terpasang dengan baik dan lelehan oli sudah kita bersihkan dengan cairan sabun ini. Jangan lupa tadi ada bracket selang high pressure di belakang yang kita lepas, kita pasang kembali, dan di depan ada kabel ground yang kita lepas juga, jangan lupa kita pasang kembali. Sekian proses penggantian pompa power steeringnya. Kita tinggal isi oli power steering di tabung sampai batas maksimal, baru nanti kita hidupkan mesinnya. Setelah saya hidupkan mesin, pertama sekali yang saya pastikan adalah tidak ada kebocoran, baik di selang yang menuju tabung atau di selang high pressure. Nah, ini posisi oli power steering di tabung bergelembung karena tadi pompanya baru dipasang. Masih ada udara yang terperangkap di dalam pompa, dia akan ikut terhisap dan kembali ke tabung dalam bentuk gelembung-gelembung udara. Pastikan kembali bahwa oli di tabung berada pada posisi maksimal. Kalau habis segera diisi sebelum kita tes. Sekarang kita tes putar setirnya. Ini sudah ringan sambil menunggu RPM turun ke posisi idle. Dalam posisi ini RPM sekitar 1000. Ini posisinya sudah ringan. Tadi sudah kita pastikan juga olinya berada pada posisi maksimal supaya pompanya juga tetap bagus. Ada suara V-belt slip, ini mungkin karena tadi V-belt kena oli dan puli juga kena oli, atau V-beltnya kurang kenceng. Nanti kita semprot pakai belt dressing, bisa pakai cairan sabun bisa untuk menghilangkan sisa-sisa oli yang ada di V-belt. Kalau memang masalahnya kurang kenceng, nanti kita kencengin lagi. Alasan kenapa pompa power steering ini saya ganti adalah karena setir CR-V Gen 1 saya ini terasa berat sekali, terutama saat posisi idle dan terparkir. Posisinya dan setirnya sangat berat. Kalau RPM berada di 900 atau 1000, tekanannya cukup untuk membantu setir ini berputar. Tapi kalau sudah di idle di 750, setirnya sangat berat sekali. Nah, karena itu saya memilih jalan untuk mengganti pompa power steering. Apakah bisa diperbaiki? Tentu saja bisa untuk kerusakan yang belum parah. Kebetulan pompa punya saya sudah muncul spelling antara stator dengan as yang menuju ke puli, jadi timbul suara yang sangat berisik ketika setir diputar. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam garasi Bangda.